Alhamdulillah, yang ngantuk-ngantuk bangun, saya juga baru selewat gitu. Ngantuk di bacaan yang ya mendayu-dayu. Yang diluk-diluk, jangan sok khusyuk. Iya kan? Kadang diluk itu ya ada yang khusyuk, tapi ada yang ngantuk. Tidak apa-apa wes, sambil layak-layak, tidak apa-apa, dengerin. Jakarta Siap, dengerin Gus. kan Tekno. Gimana Pak Fakrul? Ini posisi mau masuk tol ini Pak Fakrul. Dari Lamongan ke Jombang, mau ke Tebirang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastanqifal masihu ayyakuna 'abdan lillah. Jadi mereka mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Isa itu Tuhan karena anak Allah, karena Allah adalah Tuhan. Ya kan? Maka Allah membantah loh, siapa yang bilang gitu itu loh, siapa? Wong Isa sendiri loh ndak keberatan untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi pesuruh Allah. Ndak ada seperti yang kamu katakan itu, ndak ada. Dzalika ma balaghuhum minal bi afwahihim. Itu hanya ucapan di mulut-mulut kalian saja. Ndak ada yang namanya Isa kepengen ngaku jadi Tuhan, Tuhan atau Tuan. Kan ini antara Tuan dan hamba. Tuan adalah yang disembah, diikuti, ditaati. Hamba itu sebaliknya, yang disuruh, yang taat, yang posisinya di bawah. Kita ini hamba. Kita ini yang disuruh. Kita ini yang posisi diciptakan. Sehingga ya mau tidak mau harus dalam posisi taat. Itu sudah jadi sunatullah. Nah, sehingga ini yang diangkat dalam ayat 172 ini, bahwa nggak ada yang seperti kamu bilang itu. Lan tidak akan yastangkifa, enggan atau ndak mau, merasa nggak pantas. Bisa karena misalnya mukjizatnya banyak, bisa menghidupkan orang mati, menciptakan makhluk, apa segala macam. Lalu kemudian merasa tinggi, besar, merasa hebat, merasa ini. Lalu kemudian merasa bahwa layak untuk disembah, tidak mau menyembah. Tidak ada seperti yang kamu bilang, tidak ada gitu. Itu Allah itu bilang begitu dalam ayat ini, ya. Sehingga kalimatnya itu jelas. Walal malaikatul muqarrabun, atau misalnya malaikatlah yang paling dekat kepada Allah, dan seterusnya. Sementara wa may yastangkif an ibadatihi, apalagi kalau ternyata justru kalian orang-orang yang enggan untuk ibadatihi, untuk menyembah Allah langsung tanpa dengan perantara menyembah Isa, gak mau gitu. Wastakbaru, dan juga kemudian menyembah takbir, menyembahnya itu dengan sombong, dengan enggan, tapi ya memang karena sombong. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'ah, alalah, toh gimana pun nanti kalian akan dikembalikan, akan kembali kepada Allah semua. Jadi pada dasarnya kita ini ya
Mau ngapain? Wong udah jelas-jelas mau lari kemanapun ya baliknya dia balik kepada Allah. Ya kan? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, itu nanti akan disempurnakan upahnya, ujurahum, pahalanya. Saya dapat pelajaran bagus itu kemarin. Jadi terkait dengan kita ini sebagai seorang hamba. Kemarin kan saya sampaikan ya, satu di antara cara kita untuk agar dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bertarbiyah, dalam bersedekah, dalam bermuamalah itu tetap semangat, itu satu di antara 5 hal, ada 5 hal kemarin ya. Ayo merasa seperti sedang melayani orang yang dicintai, ayo merasa seperti sedang memenuhi kebutuhan jasmani, makan minum gitu. Ayo seperti yang ketiga adalah ayo seperti orang yang sedang bekerja. Orang yang sedang bekerja. Orang yang sedang bekerja itu kan tidak ada rasa bosan. Kenapa? Karena merasa bahwa dia akan dapat laba kalau dagangan. Dia akan merasa mendapat panen kalau dia petani. Dia akan mendapat gaji kalau dia karyawan. Tidak ada, meski bosan ya tetap dijalani karena ada harapan. Kita ini hamba Allah. Kita ini adalah apa ya? Kalau istilahnya Gus Naim itu tim sukses. Tim sukses ya. Dia Gus Naim mencontohkan gini. Orang tim sukses itu dia itu nyari orang sebanyak-banyaknya. Bekerja untuk mempengaruhi. Dapat berapapun ya tetap digaji. Dia semangat itu ya karena digaji. Kan gitu. Jadi semangatnya dia bekerja itu karena memang ada janji gaji. Maka sampean dan saya itu, ayo, tidak apa-apa. Kata siapa? Kamu menyembah Allah jangan karena berharap pahala kata siapa. Tidak apa-apa. Kalau iman kita masih rendah, lalu merangsang diri dengan harapan pahala atau dengan harapan surga itu tidak apa-apa. Dan memang kita diiming-iming itu oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi dulur, udahlah. Gak usah merasa nanti sia-sia. Gak ada ya sia-sia. Setiap tetes keringat yang sampean jatuhkan untuk perjuangan agama. Setiap langkah yang sampean ikhtiari untuk tarbiyah ngaji atau berdakwah. Setiap rupiah yang memang sampean ikhtiarkan untuk tanggung akhirat. Itu akan balik semua. Gitu. Bahkan wa yazidum. Itu ditambahkan nanti bahkan. Wa yaziduhum ditambah lagi. Itu ada kaitannya seperti misalnya orang yang bersedekah di dunia, maka nanti akan di akhirat mendapatkan berapa? Berapa kali lipat? Ya berapa? 700. Hah? Kan satu itu sabah sumbulatin. Wa min kulli sumbulatin mi'ata habbah. Kan ada sanabila itu. Ada 100 menjadi 7 batang dan setiap batang itu akan jadi 100 buah. Maka 700 itu adalah simbol bahwa pun yang kita lakukan di dunia itu akan dibalas ratusan kali lipat. Di situ disimbolkan dengan 700. Tapi memang sejak dulu bahasa yang dipakai di Arab itu menggambarkan banyak itu dengan jumlah-jumlah ganjil. Ya. Nah ini yang belum dipahami atau dipercayai.
oleh diri kita, oleh jiwa kita. Kita masih belum benar yakin. Kadang kalau mengeluangkan waktu untuk ngaji itu kayak rugi. Sehingga kalau meluangkan waktu untuk tahajud itu kayak penuhi rasa takut lah, takut gak enak dan sebagainya. Sehingga kalau mengeluarkan setiap rupiah itu dihitung-hitung, dikecil-kecilkan, pakai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu kan mengeluarkan sesedikit mungkin, mendapatkan sebanyak mungkin. Nah, padahal prinsip sedekah itu kan mengeluarkan sebanyak mungkin, sesedikit apapun yang didapat bersyukur gitu kan. Jadi kalau prinsip ekonomi kan mengeluarkan sesedikit mungkin, mendapatkan sebanyak mungkin. Jadi biar labanya banyak, panennya hebat, kan gitu. Effortnya juga sedikit, tapi ingin berharap hasil yang baik. Itu prinsip ekonomi. Sementara prinsip tadi itu, ujurahum itu, secara di duniawi, itu yang mengeluarkan sebanyak mungkin, ikhlas dengan yang diterima sedikit mungkin. Kenapa? Prinsip beribadah atau bersedekah itu tidak boleh kemudian berkorban agar diberi banyak di dunia, tidak boleh loh ya. Jadi misalnya bersedekah lalu biar kaya, sholat biar sehat, itu bukan tujuan itu intinya. Karena dalam surat Al-Mudathir ayat 6 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamnun tastakfir. Kamu janganlah wahai Muhammad memberi, ya termasuk bersedekah, itu berharap mendapat lebih banyak. Tak boleh. Jadi kalaupun saya tadi memotivasi sampean semua dan diri saya sendiri untuk kemudian kepincut dengan tawaran surga, takut dengan ancaman neraka, itu semata-mata karena kita ingin menjaga hope, menjaga harapan itu tetap menyala di sana. Jadi sekali lagi, janji Allah bahwa akan menambah, membalas, itu yang kita tanamkan betul. Makanya istilahnya yang dipakai Pak Guru Muhtar di dalam 3 proyek besar itu kan, yang terakhir kan menanamkan keyakinan. Kenapa kok ditanamkan? Karena kita belum yakin. Orang ya Bapak Ibu semua, dulu semua, kalau yakin betul bahwa akan dibalas di akhirat, baik dia berdakwah, baik dia beribadah, baik dia bersedekah, itu pasti akan berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk melakukannya. Kenapa? Kan dia tidak merasa kehilangan. Itu seperti merasa menyimpan di bank gitu loh. Kalau orang-orang ini kan dia di bank itu terutama untuk tidak hanya nyimpan, tapi misalnya deposito dan sebagainya, bunganya luar biasa. Nah, kalau kita yakin akhirat itu ada, ya, maka kita akan melakukan semuanya, entah dakwah, sedekah, dan sebagainya, dengan pertama merasa aman, karena Allah sang pemilik itu maha adil dan maha disiplin. Yang kedua juga itu tadi, kita tidak merasa kehilangan gitu. Ketika bersedekah misalnya 1 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, rasa di hati tetap sama. Kenapa? Kita tidak sedang kehilangan apa-apa. Ya, bersedekah kita sedang menyimpan. Hanya saya sampaikan, sedekah is not losing, sedekah is saving. Jadi sedekah itu tidak mengulangi atau kehilangan sesuatu. Sedekah itu justru menyimpan, atau lebih tepat justru memikirkan untuk mengirimkan ke akhirat. Kalau sudah kayak gitu, ya apalagi kalau tingkat konsep seperti itu, yakin atau aku yakin, sudah eman belas terhadap berbagai sektor perjuangan, baik dakwah, sedekah, ibadah, tarbiyah, maupun yang lain. Jadi, saya sampaikan gitu,
Fa'ammal ladzina istakbaru fa'ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibu 'adzaban alima wa la yaziduna lahum min dunihi waliyya wala nasira. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, ya, tidak mau menyembah Allah, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang pedih. Padahal di sana tidak ada yang bisa nolong dan bisa melindungi kecuali Allah. Kalau sudah Allah yang murka, dapat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, faja'akum burhanun min rabbikum anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, semua manusia, kamu itu lihatlah, sadarlah bahwa kebenaran itu sudah datang kepada kalian. Sudah, bahkan sudah ada dengan memberi bukti-bukti mukjizat. Jadi burhanun itu bukti kebenaran. Satu di antara bukti kebenaran sekarang adalah yang kita, terutama diri kita sendiri, seberapa kita menjalankan. Nah, yang dimaksud dengan Allah telah menurunkan burhanun, bukti nyata, kalau di nabi-nabi dulu dalam bentuk mukjizatnya. Tapi kalau di masa Rasulullah Muhammad SAW adalah kehebatan Al-Quran, di mana bahkan saat itu belum ada pun, ya, prediksi-prediksi tentang alam. Nah, lalu kebenaran yang terpenting adalah sisi sikap manusia. Quran itu betul sekali dalam memprediksi tentang apa yang akan terjadi di depan. Fasayudkhilum bi rahmatin minhu, ya, dia akan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan menjadikan Quran itu sebagai cahaya yang terang benderang. Apa cahaya Al-Quran? Ya, bagi hati-hati yang sedang gelap, Quran itu menjadi cahaya. Quran itu menjadi suluh. Ya, Oke, sampai di situ. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya tak juga sambil rotok ngeliap-ngeliap. Silakan. Ayo, temani perjalanan Gus Lori dengan diskusi. Saya mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Wahyu, silakan. Ngapunten Gus, saya pernah mendengar pernyataan orang bahwa waktu itu orangnya habis sholat langsung nggak doa, pakai langsung sholat sunnah itu, Pak dia. Terus begitu itu dia bilang sholat itu adalah doa terbaik. Sedangkan kita kadang disampaikan juga bahwa kalau tidak sholat itu merupakan orang yang sombong. Punten, pripun Gus? Orangnya, kalau tidak sholat orang yang apa, Mas Wahyu? Tidak berdoa itu orang yang katanya orang apa, termasuk orang sombong. Tidak berdoa. Jadi as-salatu lidzikri, as-salatu doa. Jadi sholat itu sebenarnya memang isinya berdoa. Sholat itu isinya menyembah pada Allah. Sholat itu meminta. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, Wahyu, bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu itu mintalah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Jadi memang minta, berdoa, dan sebagainya, itu satu di antara instrumennya melalui sholat. Sehingga sholat itu menjadi satu cara kita minta kepada Allah dalam hal perlindungan dan sebagainya. Nah, orang itu, kalau dia tidak berdoa, itu dianggap dan dimasukkan dalam kerangka sombong. Karena memang gimana ya, manusia itu kan tidak tahu kebutuhannya. Terus sudah diberitahu sama Allah, ini kebutuhanmu, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Terus manusia tidak mau minta, padahal dia butuh. Gitu. Nah itu kan sombong. Misalnya aja, kemudian ditawari,
orang miskin kita ini misalnya. Satu desa kita miskin. Lalu ada juragan atau gubernur yang ngomong sama warga desa itu, silakan mengajukan proposal. Pasti aku beri. Kami upayakan diberi. Minta apa aja. Padahal kehidupannya ya masih sangat rendah, gitu kan? Lah kok ternyata nggak ada yang datang. Nah, itu kan sombong. Maka Allah pun berfirman begitu. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah kepadaku, maka astajib lakum, aku akan menjawab, aku akan memenuhinya. Kata Allah ini. Lalu kita manusia yang doif, yang nggak ngerti, nggak bisa apa-apa, yang seandainya sekepel ini. Lah kok terus kemudian nggak mau itu kan? Berarti nantang menganggap remeh arahan Allah untuk ud'uni tadi. Gitu. Jadi makanya benar ketika terutama setelah selesai sholat gitu ya. Lalu kencing tanpa ada apa tapi kemudian langsung pergi ya tidak apa-apa, tidak ada ancaman dosa atau apa, tapi menampakkan betul tidak butuhnya kepada Allah yang Maha memenuhi. Nah, di situ Allahus Somad dalam surat Al-Ikhlas itu adalah Allah Maha tahu dan mencukupi kebutuhan hambanya. Itu mas saya. Siap, Gus. Silakan ada lagi. Iya, ada Gus, satu Gus. Silakan Bu Masti. Mau nanya yang tadi itu yang surat apa yang memerintahkan orang untuk berdoa kepada Allah untuk meminta itu tadi Gus. Surat apa, ayat berapa gitu Gus? Yang ud'uni astajib lakum atau yang wasta'inu? Kalau yang wasta'inu tadi coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 45 kalau coba dibuka. Al-Baqarah ayat 45. Ya. Oh ya, kalau nggak salah 45 itu. Sudah ketemu? 45. Nggih. Wasta'inu bisabri wasolati itu nggih Gus. Oke, leres. Oh. Nggih, kalau yang satunya tadi Gus? Ya itu dibaca dulu, yang satunya nanti Al-Ghafir. Surat Al-Ghafir ayat 60 yang ud'uni astajib lakum itu. Al-Ghafir ayat 60. Yang ayat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sadaqallahul adzim. Nah, sekarang surat Al-Ghafir coba dibuka. Ayat 60. Ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadamu, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul adzim. Nah, itu yang apa ya? Menjadi satu di antara janji Allah bahwa memang kita diperintahkan berdoa. Ud'uni, kamu itu panggillah aku akan menjawab. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan memenuhinya. Gitu. Nah, terus Allah yang maha kaya, yang maha mencukupi, yang maha segalanya kayak gitu. Ngasih janji gitu, terus kita berpaling, ya sombong, gitu kan? Gitu, melete, gitu kan? Kita ini miskin, lemah, enggak. Gitu. Oke, ada lagi silakan.
Makasih Gus Gus. mau nanya sedikit Gus Ya, tentang silakan. Al-Ghafir itu sama Al-Mu'minun itu ceritanya bagaimana kok tiba-tiba ada dua nama surat itu? Ya, biasanya memang ada beberapa nama surat yang memiliki makna sama, seperti misalnya Al-Baro'ah dengan Al-Insan misalnya. Al-Baro'ah dengan At-Taubah. Dan jadi Taubah. itu memang ya penamaan yang sudah sejak dari sononya. Biasanya itu Oh, diambil dari makna-makna yang ada di dalamnya, ayat-ayat di dalamnya gitu. Ada Al-Baro'ah itu kan misalnya dari Baro'ah itu kan perpisahan ya, yo. Ketika antara orang kafir, orang Islam yang jadi orang munafik itu kan kemudian sudah sekarang Baro'atun gitu kan, dimulai dari situ. Maka disebut sebagai Al-Baro'ah juga. Taubah kenapa? Karena di situ ada pertaubatan dari orang-orang yang munafik ketika tidak ikut berperang, tapi ada sekaligus orang yang kemudian bertobat dan diterima taubatnya. Sama dengan Al-Ghafir juga begitu, itu kan tentang pengampunan. Ya. oh nggih, nggih. Matur nuwun Ada lagi? Gus. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu. Atau kita lanjut ngantuk? Itu serius-serius gitu, Pak. Banyak. Assalamualaikum Gus. Kula badhe nanya Gus. Ya, silakan, silakan. Nggih, badhe nanya niki Gus. Hukumnya orang meninggal di jalan itu misalnya tabrakan dan sebagainya nopo nggih Gus? Ya, Kategori pun Gus. sangat tergantung kepada bagaimana dia pada saat itu. Jadi tidak selalu kemudian orang yang meninggal kecelakaan atau apa itu lalu syahid, tidak selalu begitu. Tidak. Ya tergantung dia pada saat itu dia sedang apa. Apakah dia sedang mengingat Allah, berzikir, sedang tujuannya untuk jihad, fisabilillah, sedang tujuan baik untuk cari ilmu. Ya baik dia, husnul khotimah. Tapi kalau dia ternyata di perjalanan itu melakukan maksiat, banyak hura-hura dan sebagainya, ya su'ul khotimah. Simple itu. Jadi tidak kok kemudian itu mati mendadak seperti itu, kemudian pasti masuk surga, tidak bisa. Ya tergantung apa yang sedang dilakukan saat proses itu. Makanya kita itu dianjurkan untuk dalam perjalanan itu banyak membaca sholawat, banyak berzikir. Itu kan karena seperti itu ya. Tidak hura-hura, musik keras-keras, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini, ya apapun, mau mobil, mau waktu itu kuda, onta, kalau sekarang ya mobil, pesawat, kapal dan sebagainya, itu kita menganggap bahwa yang bisa mengizinkan pesawat itu terbang ya Allah, yang mengizinkan kapal itu bisa terapung ya Allah, yang mengizinkan mobil ini bisa jalan ya Allah. Kalau Allah tidak ngasih izin ya tidak bisa. Maka maha sucinya kepada Allah. Selama kita dalam perjalanan itu akhirnya kita banyak ingat Allah. Apapun yang terjadi ya, kayak misalnya ada TPU Abdillah itu dari Sragen yang tugas di Batam. Lalu pada saat puasa kalau nggak salah itu ya, pada saat bulan puasa sedang mau dari satu titik pengajian ke titik pengajian yang lain, itu perjalanan ya fokus memang hanya tulus karena itu, perjuangan yang tanpa gaji, tanpa ini dan sebagainya, hanya semata karena Allah. Pengantin baru tapi rela ditugaskan ke sana jauh dari rumah, kemudian terjadi tabrak lari oleh orang lain, ya insya Allah wafat husnul khotimah gitu. Tapi sebaliknya saya pernah ada ya kenalan lah yang dari di satu mobil itu diisi full, kemudian kita mendengar sedang kecelakaan, ternyata
ditemukan setelah kecelakaan itu ya di dalamnya mulai dari minuman keras, saya semacam-macam. Dan menurut analisis polisi bahwa mereka dalam perjalanan itu sedang pesta pora betul. Karena laki perempuan campur ya. Nah yang kayak gitu ya gimana kita mau gitu kan. Jadi sangat tergantung kepada apa yang sedang dilakukan. Gitu Mas Yoyo. Yes, Gus. Soalnya gini Mas ya, bahkan orang yang sedang jihad fisabilillah itu loh Mas ya, sudah jelas-jelas ikut perang bersama Nabi, lalu terbunuh. Artinya kan perang membela Islam. Gitulah ada yang masuk neraka, hanya karena niat dan caranya dia adalah riak, sombong, pengen dipuji, pengen dianggap hebat. Gitu loh. Gitu loh. Betapa kita harus hati-hati betul dengan niat, cara, dan tujuan. Biar kita tidak membuat enteng semuanya. Itu. Selesai? Oke. Lagi? Tidak apa-apa, senang saya. Yang nyalain kamera banyak. Menunjukkan tidak ngantuk. Semangat ini. Jadi saya yang agak ngantuk. Silakan. Oke, ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Waktunya saya pakai dasi. Sebentar lagi mau pakai dasi ini. Ganti kostum nanti. Kalau cuma sarungan saja, nanti sekali-kali ya ganti dasi. Kalau kemarin ganti baju taktikal karena di lapangan, pas nguruk ya pakai training, pakai kaos, pakai ngaji sama sampean ya pakai kopiah kayak gitu. Ini sebentar lagi kasih training ya pakai dasi, pakai gitu. Oke, mencolo putro, mencolo putri. Seandainya tepung serbaguna nggih Gus. Nah, ini sudah bukan tepung lagi nih. Gelepung istilahnya Jawa itu. Ya Pak Fahrul. Gelepung itu sudah apa ini sudah lungset ini sudah. Aduh. Ini ya kayak gini nanti jam 7 saya harus sudah mulai ngasih materi. Sampai nanti jam 5. Tapi rencananya saya kurangi 1 jam. Kenapa? Karena saya jam 7 sudah ditunggu di Malang. Padahal antara Jombang ke Malang yang di Jombok ini itu 3 jam itu. Berarti kan saya harus langsung cabut untuk ke sana. Padahal sebenarnya Gus bisa nggak lebih awal karena kita ingin, ini ada teman-teman yang saya kumpulkan karena ingin ketemu sama Gus dari para tokoh di sini gitu. Ingin berbuka bersama, boleh nggak bisa saya. Kalau 5:30 saya harus di Malang lah, saya berangkat dari 2:30 lah ya, nggak jadi gitu. Jadi ya bagi-bagi, nanti setelah itu paling sampai akhir ya sudah Gus, kalau gitu jam 7 berarti nanti ramah tamanya setelah jenengan ceramah nuzul Quran ya berarti sekitar jam 10. Nah nanti ramah tamanya sampai jam 11, sampai jam 12, biasanya ngobrol lama itu. Terus harus balik lagi ke Jombang untuk hari kedua. Hari kedua ya gitu jam 7 sampai jam 5 juga. Itu hari Kamisnya. Nah padahal hari Jumatnya insya Allah harus terbang ke Sumbawa. Jadi ya sudah bukan tepung lagi, entah itu sudah jadi apa itu. Itu. Tapi komando. Jadi namanya prajurit komando itu ya harus siap, tegap, cepat, dan tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani rohani, segala hal thayyibah, terjaga dari serangan dajjal, selamatkan dari segala balak lahir, balak batin, balak dunia, balak akhirat. Selamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qaddas.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء قد الحسدين من الجن الشيطان جنبك ربنا نجينا ودنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا نفعنا في ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا رب اغفر لي ولأخي وللعزة والذي ردنا مناسك بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'aflana wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.